Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang sangat penting dalam kimia dan sering kita temui di sekitar kita. Apa yaitu asam dan basa? Apa itu? Untuk lebih lanjutnya, ikutin terus ya. Buah jeruk. Apa hubungannya buah jeruk dengan asam dan basa? Ya, buah jeruk adalah salah satu jenis asam. Asam sendiri memiliki ciri-ciri memiliki rasa asam, bersifat korosif, pH kurang dari 7, dapat menghantarkan listrik, dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sabun. Sabun sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat dekat dengan kita. Tahukah kalian bahwa sabun adalah salah satu contoh dari basa? Basa sendiri memiliki ciri-ciri berasa pahit, bersifat licin, dan kaustik apabila terkena kulit. pH lebih dari 7, dapat menghantarkan arus listrik, dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Setelah kita tahu apa itu asam dan basa, dan kita mengetahui perbedaannya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori asam dan basa. Teori asam basa ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu nggak sih teori asam basa itu apa aja? Yang pertama ada teori asam basa dari Arrhenius. Nama lengkap Arrhenius adalah Svante August Arrhenius. Ia mengemukakan tentang teori asam basa sekitar tahun 1859. Menurut ia, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ dalam air. Contohnya ada H2SO4 yang akan melepaskan 2 ion H+ dan ion SO42-. Kemudian ada HCl yang akan melepaskan 1 ion H+ dan ion Cl-. Kemudian basa. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- dalam air. Contohnya ada KOH yang akan melepaskan ion K+ dan ion OH-. Kemudian ada NaOH yang akan melepaskan ion Na+ dan ion OH-. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry merupakan dua orang yang berbeda, yaitu Dennis Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Mereka bekerja sama untuk mengemukakan teori asam basa dan mengusulkan istilah asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry muncul pada tahun 1923. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat melepaskan proton, sedangkan basa merupakan senyawa yang menangkap proton. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry sering dikenal sebagai teori asam basa konjugasi. Contohnya, HCOOH ditambah dengan H2O akan menjadi HCOO- dan H3O+. Di sini HCOOH dan H3COO- itu merupakan pasangan asam basa konjugasi, dan H2O H3O+ itu juga dapat menjadi pasangan asam basa konjugasi. Kenapa? Karena H3COOH itu akan berubah menjadi ion H3COO- setelah melepaskan proton H+ dan diberikan kepada H2O. Sehingga HCOOH berperan sebagai asam karena dapat melepaskan proton. Sedangkan ion H3COO- itu dapat bertindak sebagai basa konjugasi karena asam yang dapat melepaskan proton.
Sedangkan H2O di sini bertindak sebagai basa karena ia menangkap proton dengan menggunakan pasangan elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O+. Sedangkan H3O+ itu dapat bertindak sebagai asam konjugasi karena basa yang menangkap proton, sehingga H2O dan H3O+ itu dapat bertindak sebagai pasangan asam basa konjugasi. Yang terakhir ada teori asam basa Lewis sekitar tahun 1923. Asam menurut Lewis merupakan senyawa yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas atau PEB. Akseptor di sini artinya menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain. Sedangkan basa merupakan senyawa yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas atau PEB. Dan di sini berarti ia memberikan PEB kepada senyawa lain untuk membentuk senyawa ikatan koordinasi. Contohnya di sini ada NH3 ditambah dengan BF3 itu akan menjadi NH3BF3. Kenapa NH3 itu bertindak sebagai basa? Itu karena NH3 memiliki 2 elektron bebas pada atom N yang akan diberikan kepada BF3 sehingga membentuk ikatan koordinasi. Sedangkan BF3 itu kenapa bertindak sebagai asam? Karena senyawa tersebut memiliki orbital kosong pada kulit valensi, sehingga NH3 dan BF3 ini saling berikatan membentuk senyawa koordinasi dan menghasilkan produk NH3BF3. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Thank you.